memunculkan radikalisme ini adalah kesenjangan dan kemiskinan. Dan kemiskinan kita ini terutama disebabkan oleh kemiskinan struktural karena terjadinya ketidakadilan. Jadi misalnya Ibu Risma, waktu itu beliau masih wali kota di Surabaya, pernah memberi kuliah umum di STT HKBP. Beliau dengan sangat jelas mengatakan bahwa bergabungnya warga Indonesia masuk ke ISIS misalnya, itu ada faktor karena kemiskinan. Warga Ibu Risma pun dia pasti karena dia yang bergabung itu karena faktor kemiskinan. Nah, oleh karena itu kalau ada yang galau misalkan dengan radikalisme dari pihak gereja, ya sebetulnya yang paling dia galaukan adalah akarnya, sumbernya. Seperti Dr. Dipus katakan tadi, ini kemiskinan. Mungkin dipertinggi itu datanya Pak, di pos 50% dikuasai oleh 1% penduduk. Kalau data-data yang lain, sebetulnya di atas 70% harta kekayaan Indonesia ini dimiliki oleh 1%. Tanah juga seperti itu. Sangat kecil persentase memiliki mayoritas bumi Indonesia ini. Jadi sejak awal memang ini terjadi, walaupun statistik kita menunjukkan tahun demi tahun, entah ini akurat atau tidak, berkurangnya 26 juta orang miskin Indonesia, tapi satu orang pun orang miskin Indonesia sebetulnya itu harus menjadi beban bersama, apalagi dengan puluhan juta. Nah, oleh karena itulah secara praktis gereja memadukan dua tadi, suara kenabian. Kalau memang ini betul-betul studi menunjukkan bahwa ini merupakan ketidakadilan struktural yang menyebabkan kemiskinan, ya gereja sebagai institusi, warga kita yang berkiprah di bidang politik, di pemerintahan, jadilah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelesaikan ini, mengentaskan orang-orang miskin. Dan juga gereja-gereja, bukan hanya KBP, coba kita lihat, berefleksi, bercermin dari segi gedung-gedung gereja. Seingat saya, mungkin nanti bisa dicek, tapi kita coba lihat perbandingan gedung-gedung rumah ibadah di Indonesia ini. Satu masjid itu rata-rata 800 jiwa. Dan satu gereja itu di Indonesia 200-an orang. Dan masih banyak orang yang pengen pamer kemegahan. Bukan itu lagi yang perlu dikembangkan sekarang ini, karena ini kan bisa memicu kecemburuan dan lain-lain. Yang paling penting orang beribadah sederhana tetapi menolong orang miskin, dan menolong ini harus bergerak, tetap jalan semua, karitatif tetap jalan, dan terutama transformatif, perubahan-perubahan signifikan. Dan itu sebabnya sangat-sangat setuju ini seluruh komponen bangsa, gereja sebagai institusi, agama-agama lain, pemerintah, caleg. Inilah agenda pertama sebetulnya yang harus betul-betul diseriusi supaya keadilan ini terjadi. Nah, itu mengenai radikalisme. Radikalisme akan menurun kita harapkan kalau keadilan terjadi, kalau semua sejahtera. Yang terakhir dulu dari apa yang muncul tadi tentang perda, karena ini juga marak. Salah satu contoh yang bisa saya respon, kalau tadi Pak Tipos mengatakan ada di negara Indonesia Timur yang menerapkan ajaran agama menjadi perda, dan di tempat lain bernuansa Muslim. Di Toba pernah muncul baru-baru ini, kita ingat bersama, ada wacana supaya libur hari Minggu. Nah, ini kan ranah gereja mau memakai tangan pemerintah. Ya, ini bentuk kegagalan gereja. Tugas gereja, memang gereja mengajarkan istirahat hari Minggu, itu betul, tapi jangan sampai untuk kepentingan gereja kita menggunakan tangan pemerintah untuk kecuali kalau libur hari Minggu itu bukan faktor karena ajaran agama Kristen, tapi kita sepakat kita libur hari Minggu supaya masyarakat sejahtera, alam juga bisa bernafas. Kalau itu mantap. Tapi kalau untuk ajaran agama tertentu, ya nanti berlomba-lomba seperti itu. Janganlah gereja yang menolak menerapkan ajaran agama tertentu di daerah lain justru mau menerapkan untuk yang mayoritas. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita kembangkan. HKBP memang belum bersikap secara
institusi, tapi saya sebagai sekjen berpikir bahwa tidak boleh ajaran agama tertentu dijadikan menjadi perda, kecuali kesepakatan bersama untuk semua agama, semua kalangan. Ya, terima kasih Pak Niel.